Jadi ada nggak bentuk lain selain daripada bagaimana bentuk-bentuk kita menghadirkan Maria ke dalam rumah kita? Sebentar, Pastor, izin dulu. Orang sering mengatakan betapa pentingnya Maria bagi orang Katolik dan dikatakan Bunda Tuhan. Saya bilang, kamu kan ayatnya itu ada, kamu jarang baca. Di Lukas 2 itu sudah jelas-jelas Elizabeth yang mengatakan, Ibu Tuhan Lukas datang 1. kepadaku. Lukas 1. Lukas 1. 42. Ya, Lukas 1, sorry. Ya. Jadi mereka nggak pernah baca itu atau gimana? Setelah saya beri penjelasan, baru mereka mengerti. Oh, jadi ada ya, Bang? Ada. Bukan orang Katolik yang menciptakan itu, tetapi Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pastor, ada nggak atau bentuk-bentuk apa saja kita bisa menghadirkan Maria di rumah kita? Itu aja, Pastor. Silakan. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Ini penting sekali. Benar apa yang dikatakan sang Nabater. Katolik bisa berdoa tanpa patung. Kalau dia menyembah patung, dia harus cari. Seperti kakaknya harus cari patung ada di mana. Kakaknya tidak melakukan itu. Berarti kita tidak menyembah patung. Oke. Kita menyembah Tuhan. Hanya patung-patung yang ada di gereja atau di rumah adalah ornamen liturgis, ornamen ibadah. Itu harus dipisahkan. Oke. Sekarang kita lihat dulu. Bawa perempuan ini, ibu ini ke rumah. Kita tekankan ayat itu dulu. Tapi nanti tanya tadi bagaimana cara menghadirkan situasi ini, Maria ini di dalam seluruh kehidupan sebagai seorang Katolik. Ini penting sekali pertanyaannya, teman-teman. Oke, sekarang kita baca dulu Yohanes 19 ayat 26-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Itu, menerima dia. Sekarang mulai dari situ. Mulai saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Wow. Apa kata Maria di dalam Kidung Maria? Lukas 1 ayat 46 mulai dari 46 mulai dari 46. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Sang Debater, engkau adalah bagian dari segala keturunan itu? Ya, harusnya iya. Harusnya iya. Berarti engkau akan mengatakan kepada Maria berbahagia. Dan segala keturunan itu sampai selama-lamanya siapa saja? Ayat 55. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk sampai kapan? Selamanya. Artinya kau katakan berbahagia kepada Maria segala keturunan itu, keturunan Abraham itu, janji dari Abraham itu kepada segala keturunannya sampai kapan? Selama-lamanya. Sekarang pertanyaan saya, Bunda Maria mati? Sang Debater, Bunda Maria mati? Kalau menurut saya tegas mengatakan Bunda Maria tak mati. Tidak mati. Yohanes 11 ayat 25. Mati atau tidak? Yohanes 11 ayat. Saya bilang tidak mati. Iya. Tidak mati karena Yesus sudah omong itu. Bukan saya yang ngomong, bukan Debater yang ngomong. Yesus omong.